Bergabung kembali di sesi kedua di pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas fungsi trigonometri untuk integralnya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang seperti di video pertama. Nah, untuk mengingatkan kembali apa saja yang termasuk ke dalam fungsi trigonometri yang sudah Anda pelajari di SMA atau SMK adalah seperti ini. Jadi di dalam trigonometri itu ada sinus, ada kosinus, kemudian ada tangan, ada kotangan, ada sekan, dan ada kosekan. Nah, sama seperti di dalam fungsi eksponensial, kita harus memahami dulu mengenai fungsi inverse atau fungsi balikan dari trigonometri. Jadi untuk memperoleh balikan atau fungsi inverse dari sinus dan kosinus, kita harus membatasi daerah asal mereka masing-masing di selang minus pi per 2 sampai dengan pi per 2 dan 0 sampai dengan pi. Kenapa kita batasi? Karena tadi di video pertama sudah saya sebutkan bahwa tidak semua fungsi memiliki fungsi balikan kecuali kalau kita batasi daerah asalnya. Tadi kan ada contoh di mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 sehingga dia akan memiliki fungsi balikan. Sehingga X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sini juga sama di dalam fungsi sinus dan kosinus mereka fungsi ini akan memiliki fungsi balikan ketika wilayahnya kita batasi di pi per 2 sampai dengan positif pi per 2 dan 0 sampai dengan pi. Nah, di sini dikatakan bahwa X itu adalah fungsi inverse sin atau sin inverse dari Y jika dan hanya jika Y-nya itu adalah nilai dari sin X. Dan wilayahnya itu adalah minus pi per 2 sampai dengan positif pi per 2. Kemudian X adalah cos inverse dari Y jika dan hanya jika Y-nya adalah cos X dan nilai X-nya itu dibatasi dari 0 sampai dengan pi. Nah, harus Anda catat pula atau harus Anda ingat, harus Anda ketahui bahwa yang dimaksud dengan arcus sin itu adalah fungsi inverse dari sin. Atau arcus cos adalah fungsi inverse dari cos. Nah, ini adalah grafik fungsi balikan untuk sin X. Tadi kita sudah batasi bahwa sin X akan memiliki fungsi balikan ketika wilayahnya kita batasi dari minus 1 per 2 sampai dengan minus 1, positif 1 per 2 phi. Nah, grafiknya seperti ini, kemudian dia akan memiliki fungsi inverse, di mana seperti ini. Fungsi inverse. Yang tadinya nilai titik X berubah menjadi titik Y. Minus Y-nya dari minus pi per 2 sampai dengan positif pi per 2 tadinya adalah X. Nah, ini adalah fungsi balikan dari sin X. Kemudian fungsi inverse atau balikan dari cos X tadi dibatasi 0 sampai dengan pi, sehingga dia akan berubah menjadi 0, Y-nya sampai dengan pi untuk arcus cos-nya atau cos inverse dari X-nya. Nah, contohnya, ketika kita mengetahui atau ingin mengetahui bahwa berapa nilai sin inverse dari setengah akar 2. Sin inverse dari setengah akar 2. Sin inverse ya. Sin inverse itu berarti yang kita cari adalah nilai X-nya. Jadi yang di sini yang diketahuinya adalah nilai Y-nya. Cos inverse dari minus setengah berarti kita mencari nilai X. Cos X yang nilainya adalah minus setengah. Kemudian cos dari cos inverse 0,6. Jadi cari nilai X di sini berapa, kemudian dikoskan. Kemudian sin inverse dari sin 3 pi per 2 katanya. Nah, untuk mencari nilai X-nya berapa, kita harus mengingat kembali tabel dari sebuah fungsi trigonometri sin X dan cos X. Karena untuk tangan kita bisa cari dengan membagi sin X dari sin X dibagi dengan cos X. Nah, ini adalah nilai X-nya. Ini adalah nilai X-nya. Tadi kan untuk sin X itu dibatasi dari minus pi per 2 sampai dengan positif pi per 2. Berarti wilayahnya yang kita cari adalah ini sampai pi per 2. Pi per 2 ada di sebelah. Minus pi per 2 berarti dari minus 1 untuk sinnya dan cosnya 0 tetap. Nah, yang kita ketahui bahwa tadi diketahui sin inverse dari setengah akar 2. Jadi yang kita ketahui adalah nilai sin X itu sama dengan setengah akar 2. Jadi kita harus mencari nilai X berapa yang nilai sinnya adalah setengah akar 2. Perhatikan ada di sini.
setengah akar 2-nya, sehingga diperoleh bahwa nilai X-nya adalah pi per 4. Paham ya? Kemudian cos inverse dari minus setengah, berarti kita mencari cos X yang nilainya adalah minus 1/2. Berapa nilai X-nya? Minus 1/2. Ada di sini. Cosnya minus 1/2, berarti X-nya adalah 2pi per 3. Kemudian cos dari cos inverse 0,5. Jadi cari dulu cos X 0,6 maksud saya. Nilainya 0,6. Berarti nilai X. X. Kemudian dikoskan lagi katanya. Cos X nilainya berapa ya? Tetap 0,6. Kita mencari X. Kemudian X-nya dikoskan lagi katanya. Ya tetap 0,6. Paham ya? Kemudian sin inverse dari sin 3pi per 2. Berarti kita mencari dulu nilai sin 3pi per 2, kemudian diinverskan. Sin dari 3pi per 2 berapa? 3pi per 2 katanya. 3pi per 2. Di sini, minus 1. Minus 1. Sin 3pi per 2 kan kuadran yang berbeda dari pi per 2. 3 kalinya kan, kalau sin itu dia bergelombang. Dia bergelombang. Seperti ini. 3pi per 2 nilainya minus 1. Kemudian minus 1 diinverskan. Berapa pi-nya? Yaitu minus pi per 2. Paham ya sampai sini? Kemudian kita lanjutkan untuk fungsi balikan trigonometri untuk tangen, sekant, dan lain sebagainya. Jadi X ini adalah tangen inverse dari Y jika dan hanya jika Y-nya adalah tangen X, sama seperti sin dan cos sebenarnya. Kemudian X adalah sekant inverse dari Y jika dan hanya jika Y-nya adalah sekant X. Wilayahnya dibatasi lagi sama seperti tadi. Kemudian sekant X, ingat ya, 1 per cos X nilainya. Kemudian sekant inverse dari Y adalah cos inverse dari 1 per Y. Nah, ini cara mencarinya. Untuk contohnya sama seperti tadi. Tangen inverse dari 1 berapa? Berarti kita harus mencari sin X dibagi dengan cos X. Nilainya sama dengan 1. Berarti harus mencari nilai yang sin X sama dengan cos X. Kemudian tangen inverse berarti kita harus mencari sin X per cos X-nya. Nilainya minus akar 3. Kemudian yang ini kebalikannya lagi sebenarnya. Sekant itu tadi 1 per cos. Berarti nilai 1 per cos X-nya adalah minus 1. Nah, kita cari lagi di dalam tabelnya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa sin adalah, tangen adalah maksud saya sin X per cos X, berarti yang ini harus mencari sin dibagi X-nya adalah 1. Sin X-nya harus sama dengan cos X, berarti sin X sama dan cos X-nya sama dibagi nilainya 1, berarti nilainya adalah pi per 4. Kemudian tangen inverse dari minus akar 3, berarti sin dibagi cosnya harus nilainya minus dari akar 3. Minus akar 3. Berapa? Berarti di sini. Sin ini dibagi dengan setengah. Kenapa bukan yang ini? Karena tadi dibatasi wilayahnya, yaitu minus pi per 2 sampai dengan pi per 2. Jadi wilayahnya dibatasi sampai sini. Sehingga kalau diketahui berarti ini adalah kuadran yang berbeda, yaitu minus dari pi per 3. Kemudian yang ini. Tangen 5,236 adalah Y. Kemudian tangen inverse dari Y adalah X. Sehingga nilainya adalah ini. Ini harus menggunakan kalkulator. Kemudian secant inverse dari minus 1 yaitu cos inverse dari 1 per minus 1 yaitu adalah phi. Phi, mana? Yang ini.
Kemudian secant inverse adalah cos inverse dari setengah. Kan kalau secant itu adalah 1 per cos. Jadi harus cari yang nilainya 1 per cos. 1 per cosnya adalah nilainya setengah. Jadi 1 per 2. Sehingga cos inverse-nya ini harus mencari cos inverse setengah, yang cos inverse setengah adalah berapa? Yang nilai cosnya setengah. Pi per 3 yang ini. Kemudian ini caranya yang sama ya, saya harap Anda bisa memahami. Jadi Anda cari berdasarkan sifat-sifat trigonometri, sin dibagi cos, kemudian 1 per cosnya, kemudian kalau tidak ada di tabel berarti gunakan kalkulator atau Excel-nya. Nah, kemudian ini adalah teorema untuk fungsi balikan di dalam trigonometri. Misalnya sin dari cos inverse x adalah nilainya akar dari 1 minus x kuadrat. Cos dari sin inverse x adalah akar dari 1 minus x kuadrat. Kemudian secant dari tangen inverse x adalah akar dari 1 plus x kuadrat. Tangen dari secant inverse x adalah ada 2 nilainya, ketika x-nya lebih besar sama dengan 1 adalah akar x kuadrat sama dengan 1. Ini harusnya sampai dengan sini. Kemudian kalau kurang dari 1 nilainya minusnya dari akar kuadrat x. Nah, fungsi balikan dari trigonometri ini contohnya. Jadi Anda harus mengingat kembali sifat-sifat dari trigonometri. Misalnya sin dari 2 cos inverse dari 2 per 3. Perhatikan sin 2 theta, ini dianggap sebagai tetanya. Jadi cos inverse 2 per 3 ini dianggap sebagai theta. Ingat sin 2 theta adalah 2 sin theta, cos theta berarti 2 sin, ini adalah tetanya. Kemudian cos dari tetanya. Sehingga diperoleh 2 sin dari 2 sin tadi 2 sin inverse. Mohon maaf, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini cos inverse dari 2 per 3. 2 sin cos inverse ini, yang ini dulu nih. Sin cos inverse. Sin cos inverse. Sifatnya adalah ini. 1 dikurangi x kuadrat. Cos inverse x. X-nya tadi berapa di dalam cos inverse-nya? Jadi tinggal disubstitusikan. X-nya adalah 2 per 3. 1 dikurangi 2 per 3 kuadrat. Kemudian cos dari cos inverse ya nilainya. Nilai dari 2 per 3-nya itu sendiri hasilnya adalah 4 akar 5. Paham ya? Jadi gunakan sifat-sifat dari trigonometrinya di sini. Sifat trigonometri sin cos inverse x yang tadi saya tunjukkan. Kemudian ini adalah turunan dari fungsi trigonometri. Jadi turunan dari sin, untuk mengingatkan kembali saja, turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah minus sin x, sampai dengan turunan dari cosecant x adalah minus cosecant x dikalikan dengan tangen x. Ini nanti akan ada hubungannya dengan turunan dari fungsi inverse-nya adalah seperti ini. Ini yang perlu kita ketahui sebelum nanti masuk ke integral fungsi trigonometri. Sifat-sifat dari turunan dari fungsi inverse-nya. Jadi contohnya sin inverse dari 3x berdasarkan teorema B yang tadi gunakan aturan rantai ya. Turunan dari sin inverse yang ini adalah 1 per 1 dikurangi x kuadratnya. Jadi kita misalkan ini adalah 1 kesatuan U. U-nya adalah 3x dikurangi 1, berarti 1 dikurangi 1 per U-nya. Dikuadratkan, kemudian cari turunan dari U-nya. Gunakan aturan berantai dan gunakan sifat yang tadi. Turunan dari U-nya adalah 3.
Sehingga dikalikan 3 per 1 dikurangi 3x dikurangi 1 kuadrat. 3x dikurangi 1 dikuadratkan adalah 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah dengan 1. Saya harap ini Anda bisa karena kalkulusnya sudah lulus kan. Kemudian 1 dikurangi 9x kuadrat ditambah dengan 6x dikurangi dengan 1. Ini kalikan, ini negatif menjadi positif, yang ini menjadi negatif. Hasilnya 3 per akar dari 9x kuadrat ditambah dengan 6x. Nah, itu adalah turunan dari fungsi inversnya. Nah, ini adalah sifat-sifat yang bisa kita gunakan dalam mengintegralkan sebuah fungsi trigonometri. Fungsi trigonometrinya. Jadi, integral dari 1 per akar dari 1 minus x kuadrat dx adalah sin minus x. Sin inverse x ditambah dengan c, kemudian integral dari 1 per 1 plus x kuadrat dx adalah tangen inverse x ditambah dengan c, dan integral dari 1 per x dikalikan x kuadrat dikurangi 1 akar pangkatnya, maksud saya dx adalah secant inverse dari nilai mutlak x. Nah, untuk contoh dari integral dari fungsi trigonometri itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena dalam mengintegralkan sebuah fungsi trigonometri itu kita harus menggunakan teknik integral, di mana teknik integral ini yang akan kita pelajari itu ada teknik integral substitusi dan teknik integral parsial, dan akan kita bahas di minggu depan di pertemuan keempat. Nah, di sini kita memiliki sebuah contoh, misalnya seseorang berdiri di puncak sebuah bukit. Nah, soal cerita yang menggunakan sebuah fungsi trigonometri. Seseorang berdiri di sebuah bukit, dia berdiri di sini. Kemudian melihat tinggi bukitnya itu kira-kira 200 kaki. Ini 200 ya, bukan 220. 200 kaki, ini tingginya. Kemudian dia mengamati perahu bermotor yang bergerak lurus. Jadi perahu bermotornya bergerak lurus ke sini. Maju menjauhi bukit dengan laju 25 kaki per detik. Jadi si perahunya itu ada di sini, dia perahunya jalan ya. Perahu bermotornya jalan dengan kecepatan 25 kaki per detik. Kemudian yang ditanyakannya, berapa laju perubahan sudut penglihatan θ apabila perahu berada pada jarak 150 kaki dari bukit itu. Jadi jarak si perahunya itu ada di sini, 150. Nah, yang ingin dilihatnya adalah perubahan jarak pandangnya, yaitu sudut penglihatan. Berarti sudut penglihatan di sini θ. Kalau dia semakin jauh, berarti kan nanti dia akan semakin tegak melihatnya, bukan semakin menunduk. Jadi kita ketahui bahwa θ, kalau kita tarik garis seperti ini ya, segitiga siku-siku, θ adalah tangen inverse dari, kebalikannya, ini pantulan dari sini, ini adalah tangen inverse dari 200 per x. Ini adalah 200 dibagi dengan x-nya. Laju perubahan sudut x-nya adalah tadi 150 awalnya, tapi kan dia semakin menjauh, jadi dia akan berubah. Nah, jadi tangen inverse dari, masih ingat ya, Pythagoras, depan dibagi samping, samping dibagi miring, depan dibagi miring, dan lain sebagainya. Untuk tangan adalah samping dibagi dengan depannya, ini yang ini tangen inverse. Tangen inverse, depan dibagi samping kan harusnya, tapi karena dia tangen inverse berarti samping dibagi dengan depan x. Nah, x-nya ini tidak langsung dimasukkan 150 karena dia akan semakin menjauh, sehingga θ ini, sudut perubahan penglihatan orangnya ini, dia adalah tangen inverse dari 200 per x, sehingga kita harus mencari turunan berantai. Jadi si θ ini harus diturunkan terhadap waktunya. Berapa detiknya ya, tangen inverse. Jadi dθ terhadap dx dulu, baru dx terhadap dt. Jadi si ini diturunkan terhadap dx, masih ingat ya tadi menggunakan sifat-sifat dari turunan dari tangen inverse. Turunan dari tangen inverse adalah 1 per
1 ditambah X kuadratnya. Ini satu kesatuan maksudnya. Ini dikuadratkan. Dikalikan dengan turunan dari 200 per X-nya, yaitu minus 200 per X turunannya. Dikalikan dengan dx per dt, kita akan mencari dx per dt-nya. Nah, dikalikan ke sini, kemudian yang ini juga dikalikan, kita akan memperoleh nilai minus 200 per X kuadrat ditambah dengan 40.000, dikalikan dengan dx per dt. Nah, ketika X-nya 150, dx per dt adalah 25, katanya. Jadi dx per dt ini adalah kecepatan, masih ingat ya? Kecepatan itu adalah turunan dari jarak terhadap waktu. Jadi dx per dt kecepatannya adalah 25, kemudian ketika x-nya 150, kecepatannya 25. Sehingga theta per dt adalah minus 0,08. Minus 0,08. Jadi tinggal disubstitusikan saja 150 ke sini. Kemudian dx per dt-nya adalah 25. Hasilnya adalah minus 0,08. Jadi jarak pandangnya berubah 0,08 derajat. Kenapa minus? Karena dia nanti akan semakin lurus pandangannya. Jadi kan si perahu dia semakin jauh, kemudian jarak pandangnya semakin ke atas, semakin tegak. Kalau sudah tidak terlihat berarti kan dia melihatnya ke atas ini lurus ke sana, sehingga dia perubahannya adalah minus 0,08. Nah, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang masih belum paham atau masih belum dimengerti, silahkan gunakan forum diskusi di e-learning, nanti akan saya jawab, atau bisa langsung hubungi melalui WA. Saya akhiri, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.